Hey hey hey, what's up geng? Welcome to Circle Kita, tempat nongkrongnya ide-ide fresh, obrolan real, dan juga semua yang relate sama kehidupan anak muda zaman sekarang. Di sini kita bakal bahas semua yang dekat banget sama kita, dari pergaulan Gen Z, tren social media, mental health, and passion, sampai drama kehidupan sehari-hari. Tanpa jaim, tanpa basa-basi, karena hidup Gen Z itu bukan cuma soal FOMO, vibes estetik, dan trending TikTok, tapi juga soal diri sendiri dan grow bareng-bareng. Jadi jangan cuma nonton, ikutan ngobrol, curhat, debat seru, dan sharing pengalaman kamu juga ya. Langsung gas, ini dia Circle Kita. Langsung aja nih, bersama aku Fraya, dan juga kali ini aku kedatangan tamu yang sama lagi. Hai. Apa kabar? Baik dong, kedua kali nih ya guys. Faras Az-Zahra. Oke, kali ini aku mau ngebahas topik yang seru lagi. Topiknya apa tuh hari ini lo? Yang pastinya berbeda sama yang kemarin dong. Kalau kemarin berarti kita ngebahasnya sama-sama aja. Berarti gak seru. Kita mau bahas apa hari ini? Jadi kali ini aku mau bahas tentang pastinya fashion zaman sekarang. Kenapa baju kita lebih fashionable yang kemarin daripada sekarang ya? Kebalik kali ya. Kayak baju kita lebih all out yang kemarin guys dibanding sekarang. Tapi kamu all out kok. Ya demi kamu sih. Tau gitu tadi aku kasih tau ya hari ini fashion gitu biar aku lebih cetar gitu. Iya. Tahun ini tahun berapa sih aku? Hah? Tahun ini tahun berapa? Tahun ini tahun berapa? Tahun ini tahun berapa? Maksudnya? Tahun ini tahun berapa? Sekarang tahun berapa? 2025? Iya, kali ini aku mau bahas fashion tahun 2025. Oke. Masuk ya guys. Masuk. Bisa. Oke, jadi ini pastinya aku mau bahas tentang 5 tren fashion terbesar di tahun 2025 yang kamu harus tahu. Yang pertama pastinya bahan yang kita gunakan itu adalah bahan yang ramah lingkungan, naik level. Oh ya? Ya, terus habis yang kedua digital fashions dan juga wearable tech. Habis itu ada hyper individualism style and also minimalisme. Terus habis itu ada Y2K plus retro futurism comeback. Kita bahas semua tuh. Itu kita bahas. Kita bedah hari ini. Bedah siap. Boleh. Yang sebelah bedah rumah, ini bedah fashion. Yeah. Betul. Masuk ya. Masuk terus. Oke. Jadi bahan ramah lingkungan naik level. Itu bukan cuman soal organic cotton lagi, tapi juga kain dari jamur kayaknya. Banyak ya, sebenarnya banyak banget gak sih kalau ngebahas masalah ini sebenarnya tentang bahan ramah lingkungan naik level gitu. Tentang green juga gak sih? Kenapa? Go green juga gak sih? Banyak kan beberapa yang dari bahan ramah lingkungan tuh bisa jadi fashion buat kita, entah itu dari jadi baju, tas. Tapi menurut aku sekarang enggak sih. Kenapa tidak? Enggak. Kamu lihat aja orang-orang di luar sana, mana ada orang yang pakai baju zaman sekarang bahan daur ulang sampah, plastik, rumput laut, sama juga eco chic in the luxury. You know, like kita semua cuma pakai bahan biasa aja udah. Terus bajunya itu juga sama-sama aja. Tapi banyak juga sih dari mereka yang kreatif buat handmade, bahan-bahan buat fashion, entah itu bukan cuma baju aja ya, kayak ada beberapa kayak handbag atau shoulder bag dari bahan-bahan kayak daur ulang plastik gitu. Itu sebenarnya banyak banget. Kamu tahu nggak sih ada brand yang kayak memanfaatkan daur ulang buat jadi tren fashion sekarang gitu. Jadi menurut aku banyak juga sih. Dan keren banget nggak sih, dari itu jatuhnya sampah ya, karena barang yang udah habis pakai terus mereka bisa sulap lagi jadi barang-barang yang berharga gitu sih. Pertanyaannya, apa tuh? Siapa yang mau beli? Banyak dong. Banyak banget, sumpah. Banyak peminatnya. Kamu kalau lihat. Hey. Apa? Yesterday kita bahas tidak boleh fake. Right now you should
Real, not fake. Siapa yang mau beli Banyak baju? banget, demi apapun. Kamu sendiri mau beli baju Aku daur gak bilang ulang? aku yang beli. Aku gak bilang aku yang beli, Guys, cuma banyak. Bukannya kamu kayak siapa yang mau beli, banyak yang beli, tapi emang bukan aku. kenapa nggak mau? Iya. Stay toxic, brother. Bukannya nggak mau, belum tertarik. Oh ya udah, coba. Tapi dong. menurut aku, pandangan aku itu keren daripada semua sampahnya malah nyampah di Jakarta terus jadi polusi atau jadi numpuk sampah gitu. Kalau mereka bisa daur ulang lagi menjadi sesuatu hal yang berharga, dan itu menurut aku keren banget. Oke. Gitu Praya. Iya tahu. Kamu nggak tertarik buat beli yang kayak gitu? Aku udah punya. Apa tuh? Ada di gantungan rumah aku, makanya main dulu apa. Aku juga punya baju dari rumput laut. Oh ya. Iya. Wow. Wow. Terus apa lagi? And then ya itu memang inovasi sih buat kita juga. Kalau ngomongin bahan daur ulang untuk dijadikan sebagai pakaian, cuman kita juga harus pintar untuk memilih bahan seperti apa yang bisa dan pantas untuk dijadikan pakaian. Sampai saat ini kayak gitu. Menurut Mau kamu itu gimana pun sih? sama. Bahan apa sih yang paling pantas buat dijadiin trend fashion sekarang? Ya nggak usah jauh-jauh. Kita sendiri pakai apa sih, kain sutra? Itu that's enough, right? Iya kan? Mana ada kita pakai baju dari daun sekarang? Pertanyaan aku, rumput laut, agar-agar. Oke. Tapi kamu tahu nggak ada baju yang bisa ngesensor suhu di badan kamu? Bisa ada. Kamu tahu nggak sih, misalnya kan kita kan kalau misalnya kita fashion designer, kita tahu gimana caranya mengolah kain untuk menjadi pakaian. Itu tuh bisa dijadikan untuk pola bajunya. Tapi bahannya tetap sama aja. Bener kan? Biar ada yang beli. Oke, next aku ada lagi nih tentang ngomongin digital fashions and wearable tech. Mix and match. Ya, kamu sering nonton TikTok? Balik lagi ke topik kemarin, TikTok. Banyak yang namanya mix and match tahun 2025. Ya kalau fashion tuh harus di mix and match kan sih? Iya, kalau kamu nggak mix and match, ya udah kamu pakai baju ini lagi. Mix and match itu apa sih menurut kamu? Mix and match ya, mix and match. Jadi lo harus tahu gimana pantas nggak di tubuh lo, atau baju ini cocoknya pakai celana apa ya? Celana ini cocoknya pakai. Pasti kan kalau misalnya kita kayak beli sesuatu, gak mungkin dong yang kayak kita nggak kepikiran kira-kira ini dipasanginnya pakai. Ini masuknya ke hyper individualism style ya. Jadi mix and match. Iya. Gitu, mix and match tuh kalau kamu harus tahu kamu beli baju ini tuh nanti matchnya sama celana apa, sama sepatu apa, sama tas apa. Pasti kan kamu kalau misalnya beli sesuatu barang untuk fashion, kayak beli tas ini kayak keren nih, cocok nih buat aku pakai outfit ini nih gitu. Jadi kamu bisa mix and match pakai barang-barang yang kamu beli gitu. Kan nggak mungkin kamu beli satu barang tapi kamu nggak kepikiran yang kayak ntar gue pakai ini bawahannya apa ya gitu. Kan nggak mungkin kan, pasti semua di mix and match karena kamu nggak mau dilihat jelek kan. Nah itu fungsinya mix and match biar kamu terlihat lebih bagus, pakai fashion ini lebih bagus, menarik, pakai tas apa, dan berbeda pastinya. Betul. Jadi kayak misalnya mix and match dalam artian kayak misalnya kita pakai satu baju nih hari ini yang kayak gini modelnya, atau yang baju yang kamu sekarang pakai, besokannya kamu pengen pakai baju itu lagi, tinggal di mix and match sama bawahannya apa nih, rok, skirt atau yang lain kayak gitu. Oke, nice. Kita masuk ke digital fashion and wearable. Menurut kamu ada gak sih zaman sekarang baju yang ada sensor suhu? Atau mungkin ada yang bisa berubah warna? Bunglon kali berubah warna. Ada baju yang bisa aku tahu. Hologram ya? Hologram bisa, tapi kalau buat kayak
berubah warna, sensor tubuh kamu gitu. Keren banget sih menurut aku. Nggak usah jauh-jauh, mobil aja bisa berubah warna. Betul. Kenapa baju enggak? Kamu mobilnya warna apa nih gitu? Tinggal dipencet-pencet gitu. Seru Bajunya, ya. baju ada remote-nya. Bajunya ada rem. Kalau mobil ada dua. Ini baju dari Tinggal ganti ya gitu. Kalau remote dicolong orang gimana? Lupa lagi remote di mana. Baju gue nggak punya lagi nih warna kayak gini gitu. Gak bisa diganti-ganti. Tapi emang ada baju yang untuk sensor suhu sih. Oh, ya? Contohnya kayak misalnya kamu pergi jalan-jalan winter, kan ada yang untuk mode penghangat ya walaupun itu nggak terlihat tapi emang itu ada sensor suhunya dan itu emang gimana caranya orang bisa milih bahannya aja. Betul. Kayak gitu. Seperti itu. Kamu udah pernah dengar belum soal neo-minimalism? Gimana tuh? Simple, clean cut, tapi dengan twist material premium, potongan asimetris, warna earthy tone. Warna earthy tone. Itu mah Suka pasti. gak? Kamu suka gak warna earthy tone gitu? Atau Jujur, kamu cewek kue yang bajunya warna pink? kamu terus kan roknya temenan warna aku 3 hijau tahun ya. stabilo gitu. Kamu temenan sama aku 3 tahun ya. Aku orang Jadi guys, soundtrack banget ya. Gue tuh benci banget sama fashionnya dia. Karena bukan benci. Gue gak ngejudge fashion. Aduh, takut ya ngomongnya. Maksudnya, selera kita berbeda. Kalian harus tahu seleranya dia. Itu aneh. Menurut aku aneh banget. Karena dia suka, gak aneh sih, tapi apa ya? Dia tuh suka yang kayak, nanti kalau misalnya kita beda sendiri. Beda sendiri. Dia lebih ke pick me ya orangnya. Dia suka tuh kayak pakainya pakai baju yang warnanya gonjreng gitu. Ini Terus karena hitam kayak aja lagi podcast. aslinya dia Bling, bling. bling. Kayak kemarin aku sempet ada acara ya kan. Terus aku pakai baju bling bling gitu. Sampai beli semprotannya. Terus dia beren komen yang kayak akhirnya pakai bling bling gitu kayak what do you think? Emang itu temanya aja. Kalau nggak temanya juga kayaknya aku nggak pakai gitu ya. Karena kan terlalu eye catching di orang-orang nggak sih? Kalau dia kan emang suka ya. Baju-baju dia tuh aneh-aneh banget. Jadi Sumpah. Jadi baju yang aku pakai sekarang ini nggak mencerminkan neo-minimalism banget sih. Ya, dan nggak mencerminkan dia banget juga. Gitu. Lebih ke dipaksa ya. Tapi. Aslinya bunga-bunga, taroknya garis-garis. Betul. Jadi kayak nggak ada simpel-simpelnya, nggak ada clean cutnya, tapi gonjreng. Ya, tapi sekarang fashion juga lagi tren Trennya banget gonjreng. di TikTok tuh banyak banget konten-konten orang sekarang yang kayak fashion lebih ke lifestyle. Cuma mereka yang kayak gue habis beli baju ini harganya segini, mereknya ini, di BKM sama yang ini sama yang ini sama yang ini. Itu banyak banget dan itu menginspirasi sih menurut aku. Jadi kita kayak pengen pakai fashion kayak gitu. Jadi kita nggak mikir 2 kali kayak tinggal nyontek aja sih. Ya nggak sih, kalau kayak gitu kan kita juga jadi nggak bingung mau pakai baju apa, mau pakai celana apa atau pakai rok apa. Menurut aku itu inspired buat kita dan membantu kita lebih gampang buat mix and match atau cari fashion yang Ya gitu oke teman-teman. Jadi kayak sekarang gitu. maksudnya Kak Faras nih banyak banget di social media. Jadi ini untuk salah satu konten positif juga ya buat kalian untuk menggunakan sosial media. Kalian juga bisa lihat tren-tren fashions di social media tuh pastinya ada banyak banget inspire. Jadi kalian bisa lihat kayak gimana cara mengaplikasikannya dan juga gimana cara kalian menggunakannya kayak gitu. Dan itu tergantung sama selera masing-masing dan cocok nggak cocok di tubuh orang gitu. Ya nggak sih, kan ada baju-baju yang mungkin cocok di lo tapi nggak cocok di gue gitu. Lo pede pakainya, gue nggak pede pakainya gitu. Ada kan juga yang kayak nggak pede. lifestyle zaman sekarang kan banyak banget tuh ada cewek kue apa namanya Black Mamba lah. Itu Black Mamba gimana? Kontennya sensitif nih. Enggak dong. Kalau yang cocok-cocok aja pakai Black Mamba, it's okay. Ini gue Black Mamba.
mendekati mungkin ya karena hitam semua gitu. Mau ngelayat Mau nih. ngelayat ya. Jadi gitu. ditambahin konsepnya neo minimalism mau ngelayat gitu. Gak gitu. Gak gitu. Kalau emang orangnya suka hitam mau dia pakai hitam dari atas sampai bawah gimana? Ada juga orang yang beneran gue ketemuin nih. Apa tuh? Orang di lemari isi baju hitam. Itu gue sih. Jujur ya, gue tuh kayak pengen banget ya punya baju warnanya selain hitam, putih, warna-warna netral yang kayak hitam, putih, coklat, hijau gitu. Kayak pengen beli baju atau beli celana kayak cewek-cewek. Sekarang by the way warna Luar. merah tuh lagi ngetren loh, merah. Marun sih. Enggak, merah cabe, merah yang lu pegang tuh di bantal lo. Gak punya sih gue sih. Itu lagi ngetren dan Masa lagi sih? bagus iya. Oh, iya. Kayak cewek-cewek Europe pun juga di luar sana juga. Ini jadi contoh ya guys, itu sama aja globalisasi nih, gue ngomongin cewek-cewek di luar negara kita. Betul. Tapi ini anggapannya ngomongin style aja lah, ngomongin dampak positifnya aja lah. Jadi kayak ini buat inspire kalian bisa lihat sendiri gimana gimana kalian bisa memadupadankan fashion kalian di hadapan orang-orang maupun terhadap diri kalian sendiri. Oh iya, next lagi lanjut nih. Apa tuh? Yang terakhir mengenai tren fashion 2025. Menurut lo Y2K atau retro itu masih dipakai gak sih zaman sekarang di tahun 2025 ini pada khususnya? Jujur ya, gue tuh melihat fashion tuh kayak balik lagi justru ke tahun-tahun yang udah lewat. Kayak sekarang pakai cut bray, dulu kan kayak, lu kepikiran gak sih lu pakai cut bray pasti lu pakai skinny jeans, lu pakai celana bahan biasa, tapi sekarang Celana pensil. betul. Lu tau yang ini Tanah Abang tut. Iya, balik lagi gak sih? Lebih apa sih fashion yang kayak cewek-cewek sekarang nih pakai kayak cewek-cewek kayak gue juga nih ya, celana cut bray. Mana sekarang kan kayak lebih masuk lagi kan trennya ke tahun-tahun yang sekarang. Makanya sekarang Gen Z tuh lebih kayak pakai loose pants dan monoton sih menurut gue, kayak lebih loose pants terus pakai crop top ya kan. Crop top tuh udah dari tahun era retro juga loh by the way. Oh ya. Iya, lu kalau perhatiin deh fashion zaman dulu yang dulu rambutnya segini-gini, cewek-cewek Bondol-bondol, iya bondol-bondol. benar. Karena kayak pakai emang crop muter top. aja gak sih siklusnya, kayak lu dari dulu tuh udah ada celana-celana kayak gini, celana retro lah, apalah yang bolong-bolong, throwback lah gitu. Terus dulu yang kayak tren hilang dan sekarang lo pakai lagi gitu. Jadi menurut gue kayak itu aja guys. Itu bagus sih menurut gue, itu salah satu cara untuk membudidayakan fashion kita di era lama, terus kita budidayakan di tahun sekarang, itu bagus menurut gue. Jadi nggak mati fashionnya. Betul. Dan sekarang tuh kayak lo bisa dapetin fashion, lo mau beli apapun yang lagi tren sekarang tuh easy banget gak sih? Lo tinggal buka, lo tinggal foto barang yang lo suka, terus lo tinggal masukin di sosial media, di e-commerce yang lo punya gitu. Jadi kayak lebih easy to use aja. Kalau lo suka sama fashion ini, lo tinggal cari, lo tinggal foto, taruh lo pakai. Tapi menurut gue cocok-cocokan juga sih. Iya. Apa tuh yang lagi tren sekarang tuh nama fashionnya? Aduh lupa banget lagi. Yang kayak di Citayam Fashion Week itu nama fashionnya apa ya? Aku lupa. Apa ya? Citayam Fashion Week. Bukan. Apa sih kalau celananya gombrong banget itu? Corduroy. Bukan. Apa tuh? Panjang ngeblank. Ngeblank TikTok. Lupa. Nah, nanti lu kalau udah inget balik lagi deh. Nah ya, buat PR gue sekali ya. Ini PR buat Faras, inget ya. Jadi PR buat Faras, kalau dia balik lagi ke sini, fashion apa yo? Ini Citayam. Gak tahu, tapi gue susah nyebutin aja gitu ya. Yaudah terusin dulu sambil aku mikir. Terus sih kamu mau apa lagi? By the way, ya intinya ya menurut gue ya, kalau ngomongin fashion zaman sekarang nih,
Lo tuh udah gak perlu lagi mikir aturan lo harus fashion yang A, yang B, yang C, retro lah, Y2K lah, Korean lah, segala macam, asal itu fit on you. Iya ya, kan tadi gue bilang, makanya sebenarnya kalau fashion tuh cocok-cocokan di badan lo, di muka lo. Mungkin lo cocok, kan tadi gue bilang, ya kan, mungkin lo cocok pakai bling-bling. Di gue merasa nggak pede, jadi menurut gue nggak cocok gitu. Begitupun dengan harga, ya kan. Mau lu pakai baju harga 20.000, mau lu pakai harga 500.000, kalau emang lo cocok nih pakai baju yang 20.000 tapi kelihatannya 500.000 gitu. Tapi kalau gue yang pakai mau baju gue harga 500.000 tapi kalau nggak cocok pasti kelihatannya kayak kurang, baju ini murah nih anjay gitu. Sumpah ya, yang menurut gue fit on me ya sekarang, mau lagi tidur, mau lagi jalan, gue suka anjir pakai oversize. Ya, gue juga suka sih pakai oversize, pakai celana pendek, simple, selesai, Oversize, bagus, by fashionable. Menurut gue tinggal dipaduin sama belt atau lo tinggal pakai sepatu kan. Itu jujur itu lagi booming banget loh sekarang oversize. Betul, kayak sebenarnya kalau oversize menurut gue oke-oke aja, mau dibawa kemana aja. Lo simple, lo keren, lo fashionable juga sih menurut gue kalau lu bisa mix and match-nya gitu. Kayak pakai oversize. Gue pribadi suka banget oversize karena tinggal dipakein celana pendek atau lo pakai sandal atau sepatu dan lo mau pergi kemanapun kayak oke-oke aja gak sih? Gitu. Itu termasuk fashion yang booming. Terus habis yang kedua lagi kita ada yang namanya vintage and thrift shop. Ya, itu sekarang thrift shop itu merajalela loh. Ada di Pasar Senen, di Bandung. Apa thrifting? Kamu suka thrifting gak? Thrifting bukannya suka tapi pernah gitu. Tapi menurut aku kalau aku yang beli itu tetap lima. Aku pernah thrift ya. Bukannya mahal berarti emang? Bukan nggak gitu tujuannya bro. Emang gak bakat aja mungkin ya, kayak orang-orang kayak mendingan lu nge-thrift aja deh gitu. Soalnya harga lebih murah dan itu worth it gitu menurut mereka. Dan menurut gue juga worth to buy kalau lo bisa milihnya. Kalau gue orangnya gak sabaran, lo nge-thrift itu beberapa yang harus nyari yang kayak ini bagus nggak ya, karena kan mereka nggak punya size, mereka nggak punya barang yang sama gitu kan. Jadi kayak harus nyari lebih teliti, harus nyari lebih bisa-bisanya. Iya, lo harus lebih teliti, lo harus lebih carinya tuh harus effort sih menurut gua. Kalau thrifting tapi seru. Dan gue silent lagi. Bisa gak cara silentnya tuh? Iya gitu. Tapi ya gak apa-apa banget sih. Gue ada beberapa baju gue atau celana gue yang hasil thrifting dan oke-oke aja dengan harga menurut gue jauh juga sih dibanding harga-harga di outlet di mall gitu. Kalau emang keren, menurut gue kalau emang keren, kalau emang ya bagus-bagus aja, kenapa enggak gitu. Tergantung harta karun sih. Kan ada juga orang yang thrifting dapat harta karun ya kan. Betul, ada juga tuh ada yang ada brand-brandnya gitu ya kan. Ya, pinter-pinter lo aja sih sebenarnya. Ada thrifting dan sekarang juga ada pre-love. Ya nggak sih? Sekarang tuh lagi banyak banget pre-love. Sama aja thrifting online kan? Thrifting online betul. Nah, pre-love tuh menurut gue membantu banget sih buat kita yang suka beli baju, beli celana or anything yang lu beli tapi lo baru pakai sebentar, maksud gue lu baru pakai sebentar, lo bosen, lo mau beli barang yang lain, dengan lo jual barang-barang lo dengan harga yang lebih murah. Bahkan thrifting tuh ada acaranya loh, ada eventnya menurut. Emang iya. Ada. Gue sempat pengen dateng. Ada tuh acara thrifting dan itu menurut gue ya kenapa enggak gitu, karena barang-barang baju layak pakai yang masih bagus lo pakai juga cuma sebentar, daripada mau bazir lo taruh lemari gitu aja terus lo rusak. Mending lo jual ke orang dengan lebih murah, lo juga bisa dapetin keuntungan dari situ, biar baju-baju lo di lemari juga nggak numpuk ya kan. Mending lo pre-love gitu. Karena dari beberapa barang yang gue punya juga
lebih worth it lo pre-love daripada lo buang sih menurut gue gitu. Tuh guys, bisa dijadiin salah satu tips buat kalian. Ya Kalau betul misalnya kalian punya banget. baju-baju yang emang udah gak kepake dan menurut Nggak kalian not nggak fit baju on doang, you, iya betul, apapun sepatu, sih. tas, Sepatu, tas apapun, itu kalau lo di jual sih lebih worth pre-love it ya aja. daripada lo taruh, lo simpen tapi gak lo pakai lagi gitu. Karena kalau cewek kan lo baju ada selemari aja lo bilang gue gak punya baju gitu, ya gak Ya sih? itu, kayak yang tadi lu bilang, mix and match, inget gak? Kadang gue juga gitu ya, kayak baju yang udah sekali 2 kali dipakai terus Ya, gue malas kayak mau sih. pakai lagi, ke ntar orang ngeliatnya gue pakai baju ini lagi. Tapi ini nggak juga ya? bisa jadi salah satu tips buat lo juga. Kalau misalnya emang bosan pakai baju itu, lo tinggal mix and match aja. Tapi kalau emang udah di batas lo udah nggak mau mix and match lagi, ya udah mending lo pre-love aja kayak gitu. Betul. Kayak contohnya sneakers, terus habis itu pakai dengan jas, and then why not? Kenapa nggak lo coba? Tapi kalau emang menurut lo udah nggak fit on you, ya udah mending lo pre-love aja. Betul. Kayak gitu. Terus sekarang fashion juga banyak banget nih buat unisex kayak. Karena gue punya beberapa celana, gue tuh suka pakai loose pants atau Cargo. atau oversize kan Kalau celana kayak enggak deh. celana ya, sumpah ada. Sumpah celana cowok. Ada. Lu pinggang lu emang berapa? Bukan ukuran. Terus tuh kecilinnya gimana? No, gak ke situ maksudnya. Terus maksudnya tuh celana yang bisa dipakai sama cewek, bisa dipakai sama cowok, unisex gitu. Bukan berarti badan gue sama laki sama gitu. Enggak. Oh, tapi yang fit on you and also fit for the Iya, men's unisex, too. unisex. Betul, unisex tuh ini gue banyak belajar banget. fashion sama fashion stylist Farah Zahra. Enggak, anjay. Enggak. Tapi gue suka aja kalau misalnya gue keluar dengan fit yang menurut gue bikin gue pede tuh. Ya gak sih? Kalian gitu gak sih? Kalau misalnya kita pakai baju yang kita suka, pakai baju yang bagus, pakai outfit yang bagus di badan lo, mau itu murah, mau itu mahal, mau itu thrifting, mau itu lebih baru gitu. Lo keluar tuh jadi lebih pede, jadi aura lo tuh lebih kelihatan, iya gak sih? Coba kalau lo pakai baju yang lo nggak suka, atau lo pakai baju yang dipaksa sama orang lo harus pakai baju ini, tapi lo nggak suka, kan lo keluar pasti kayak risih gak sih? Ya nggak sih, risih? Ya nggak? Ya nggak? Iya gitu. Jadi kayak menurut lo bagus ya lo pakai aja, lo nggak usah dengerin orang ngomong kalau baju lo gitu sih, kalau ini lo gitu sih, bodo amat. Gue yang pakai, gue yang pede. Menurut lo fashion yang di mata lo red flag tuh kayak gimana? Jadi nggak cuma ngomongin cowok doang ya red flag, fashion juga red flag. Fashion red flag. Menurut gue ya, fashion red flag tuh fashion yang lo paksain di diri lo sih. Misal, ini bukan body shaming ya, lebih ke lo harus tahu sampai mana batasan yang fashion yang bisa dipakai sama lo tuh keren, lebih bagus gitu. Jangan mentang-mentang yang kayak trennya nih lagi pakai celana pendek nih, ya kan, lagi pakai celana pendek, atau lo atasannya pakai tank top, bawahannya pakai loose pants, atau lo pakai cargo jeans yang gombrong gitu. Mungkin di diri beberapa orang cocok, di diri yang lo lihat bagus gitu. Tapi kalau nggak fit di badan lo atau itu nggak cocok di badan lo sih, menurut gua nggak usah dipaksain ya. Lo bisa keren dengan fashion lo sendiri, lo bisa keren dengan mix and match-an lo sendiri. Jadi lo nggak perlu ngeliat ketiplok orang yang pakai baju fashion itu terus lu ikutin gitu. Menurut gue juga menurut gue red flag sih. Karena sih. Ada yang cocok, ada yang enggak, dan lo harus tahu itu. Gitu. Menurut gue juga, lo tau gak sih fashion yang over brand? Jadi kayak atas bawah kalung, gue mau gibah sih rasanya. Gelang udah gitu brandnya bukan brand beli di Senayan, bukan beli di PS, Mangga 2. No, premium 1 banding 1. I think is red flag. Kayak topinya ini boleh gak bisa sebut brand sih ya. Emang lu gak malu ya pakai kayak gitu? Gue sumpah ya, kalau gue ngeliat orang kayak, pertama dari topi, misalnya topinya dia brandnya udah dari brand G, terus bajunya dia dengan gedenya tulisannya
B gitu. Ide. Ya kan? Terus dia pakai sepatu yang full printnya itu yang depannya huruf L gitu. Jadi kayak, oh lu punya brand ini. Itu gue nggak mau ngeliatnya kayak norak banget sih lo gitu. Iya, jadi kayak rame gitu loh. Iya Widih. iya. Ori ya nggak tahu sih lo apa enggak gitu. Ya Terus serah lu maksud dah, gue itu hanya lu dan Tuhan yang tahu. dan pejuang yang tahu ya kan. Maksud gue jangan terlalu maksain yang kayak gitu. Boleh, tapi boleh nggak salah satunya aja yang lu pakai gitu. Kalau Dan lu kalau mau emang pakai ada brandnya, kaosnya, yang ada brandnya. ya udah polos mungkin, atau enggak yang ya udah Iya. emang brandless lah. Jadi kayak nggak terlalu detail dan kelihatan ya. Iya, dan menurut gue itu bukan jadi keren, itu malah jadi norak, Cir. Ya. Lu butuh apa sih validasi dari orang-orang kalau lu punya fashion branded? Nggak harus lu tunjukin, orang juga tahu kalau lu branded kok. Gue juga ada tren. Apa Lo tau tuh? nggak tren apa? Celana robek sampai nggak ada celananya. Gue pernah nemu. Gue pernah nemu. Gue suka fun fact ya. Bukan fun fact sih, kayak gue juga suka pakai celana yang rip gitu ya. Cuma nggak over anjay. Kayak dari sini sampai sini bolong. Terus sampai sini. Terus dipakai kemana? Dipakainya ke klub ini, ke klub itu, ya kan? Aneh banget. Jadi kayak Nah makanya itu kayak fashion yang over menurut gue tuh lu gak bagus anjir, biasa aja anjir gitu. Kayak lu mau pakai baju yang full print, bawahnya juga jangan full print gitu. jangan kayak Bawahnya gua. polos aja. Jujur, jangan kayak gua. Jangan kayak dia. Semua harus kelihatan. Kasih gitu. tahu. Kadang-kadang gue juga keluar gitu. Bajunya Boleh gak ganti baju lo gitu. bajunya bunga-bunga, bawahnya garis-garis. Masya Allah, tabarakallah itu. Sangat amat keren. Masalahnya mata gue sakit liatnya gitu. Lu harus Bercanda, tahu, guys. gitu. Aduh. Jangan deh, jangan kayak gitu gitu. Mending lo lihat inspired, yang bagus, yang ini, yang itu gitu. Lo tau kos kaki sendal nggak? Kos kaki sendal. Kos kaki sendal tuh gimana? Sini. Kos kaki sendal. Iya, kos kaki Maksudnya sendal. lo pakai kos kaki, habis itu lo pakai sendal. Nggak ada sendal yang sekaligus kos kaki. Emang ada ya? Iya, kayak bayi. Oh, emang ada ya? Nggak tahu juga nggak tahu sih lagi. gue. Aduh, ini gue demen banget nih full neon anjir. Itu gue banget masalahnya. Jujur iya lagi. Jadi orang kalau ngelihat datang nih, halo sakit mata. Tergantung sih. Gue punya beberapa sih. Gue nggak sejijik itu sama neon. Ya gue juga suka neon, apalagi gue. Iya, tapi maksud gue kayak selagi lo bisa pakai itu di tempat yang cocok sama apa yang lo pakai, itu fine banget. Iya. Tapi jangan lu pakai misalnya lu pakai neon atas sampai bawah, ya gak? Nanti lu masuk kemana-mana itu namanya menyala bangku. Menyala Lu bangku. terang sendiri tuh lo, nggak usah pakai lampu juga. Terus orang terang. pulang-pulang katarak. Oh, orang-orang kan capek liatnya, pusing. Terus kunang-kunang, istrinya nanya, kenapa papa abis pulang acara? Iya, pulang acara dari mana? Dari acara nikahan teman. Terus kenapa matanya begitu? Ada yang pakai baju neon, oranye, hijau, pink. Mataku kedip jadi kunang-kunang semua. Oh, Ya gitu lah. nggak apa-apa, nggak menyalahkan fashionnya juga. Cuma lo harus tahu tempat lo mau kemana, dan lo harus tahu lo harus pakai baju apa gitu. Kalau ada syukur-syukur lo lihat sih dress code apa di situ. Jadi lo pernah saltum nggak sih? Gue tanya, lo pernah saltum nggak? Nggak. Gue balik nanya nih ya. Lo pernah saltum nggak sih? Hah, gue pernah. Gue yakin banget lo keren banget sih. Hah? Kalau Lu tahu acara partai nggak? lo pakai Acara partai. partai. Gue duduk salah satu partisipannya. Dan Lu tahu partai baju, jadi partai tut itu bajunya putih semua. Ide. dress code-nya ada kelihatan. Gue datang, gue pede duduk paling depan. Hah? Ada dress code-nya putih. Ada tulisannya. Nggak ada. Ada, tapi gue nggak dikasih tahu. Oh. Udah kayak gue ulang tahun anjing di situ. Terus ya udah, gue duduk paling depan.
Acara partai tuh, sakral banget. Semuanya bener-bener pakai putih. Gue pakai apa? Gue pakai hitam. Kan aneh kan. Gue pakai hitam, rok gue warnanya pink. Nah gue tuh paling takut sama saltum sebenarnya. Gue ya kalau misalnya Terus gue ditanya, kenapa kostumnya beda sendiri? Gue bilang aja gue ulang tahun. ih Makanya jadi jadi nggak dikasih tahu kostumnya warna putih. Gue bilang ya gue lagi ulang tahun. biar beda sendiri ya guys ya. Biar beda sendiri. Jadi tapi jangan dicontoh ya guys, itu bakal mengeburukkan value kalian nanti ketika kalian salah kostum. Iya, jadi jangan sampai saltum kalau bisa ya guys. Ini tips dari hamba. Ya, kalau kalian gak pede sama kostum kalian, mending di suatu misal lo lagi ke acara birthday party, terus lo bingung mau pakai baju apa, minimal lo tanya lah, ya gak, ini ada dress code-nya atau enggak. Jadi lu pergi ke sana lu nggak saltum gitu. Tapi kalau emang misalnya dia nggak Kalau nggak ada memberikan dress code-nya, ya terus habis itu tiba-tiba kostumnya sama semua, kita beda sendiri, salahin siapa? Salahin yang punya acara. punya acara kalau Karena kan kita nanya, ada dress code-nya enggak? Dia bilang enggak. Tiba-tiba pas acara hari H, terus semua dress code-nya sama, kita pada udah make sure, berarti salah siapa? Salah yang punya acara. Begitu pemirsa. Betul. Nah kalau Betul. kalian juga mau eksperimen buat pakai baju yang menurut lo, gue mau jadi fashionable banget nih, warnanya mau gue tabrak-tabrak gitu ya kan. Kalau lu mau mix and match, jangan terlalu berani sih menurut gua. Jadi lu harus lihat dulu juga lo mau kemana, lu mau ngapain, Menyesuaikan. Betul, lu harus menyesuaikan dulu. Terus lo harus tahu dulu di sana tuh dress code-nya apa. Jadi lo harus mix and match lebih detail sih menurut gue. Jadi lo juga lebih pede, lo lebih all out tanpa merusak mata orang gitu kan. Kalau lo mau fashion juga yang penting lo nyaman dan lo harus percaya diri. Lo harus nyaman, lo harus percaya sama diri lo, biar lo datang ke suatu acara atau lo keluar rumah lo udah pede. Pede sih kunci utamanya, nyaman dan pede. Jadi kalau misalnya lo dibilang, kalau pakai baju ini sih gitu, orang gue nyaman, orang gue pede, kenapa sih, komentar aja gitu. Ya gak sih, tapi jangan terlalu pede juga ya guys. Ntar lo over pede lagi. Pede nih pakai celana pendek, tapi kan lo dilihat sama orang gak bagus gitu pakai celana pendek. Jadi harus menyesuaikan juga. Jangan mentang-mentang kenapa gue pede? Iya benar sih lo pede, cuma lo tahu juga lah batasnya semana. Gitu. Ada lagi? Ya, jadi intinya ya guys, kalian bisa tampil keren kapanpun kalian mau tanpa keluar duit banyak pastinya. Yang pertama, seperti apa yang tadi kakak Faras bilang, kita harus menggunakan pakaian yang comfortable, yang pastinya fit on kalian, on your body of course, and kalian bisa tampil all out kapanpun kalian mau. Pilih basic item yang berkualitas pastinya, mix and match yang pintar, thrift and pre-love. Mungkin itu bisa menjadi salah satu cara untuk kalian tampil tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal. Aksesoris itu ngebantu banget loh kakak. Kamu pakai baju polos tapi kamu pakai aksesoris, kanting, kalung, gelang, itu bisa ngebuat tampilan kalian menjadi mewah. Betul. Walaupun tanpa harus beli aksesoris yang mahal-mahal. Terus dan intinya jangan maksain. Yang penting kayak maksa ini. Lu nggak cukup uang buat beli barang-barang branded, tapi lu kepengen ngelihat outfit orang yang dari atas sampai bawah branded. Terus lu nggak beli yang ori. Abis lu nggak beli yang ori, lu pakai semuanya tuh dari atas sampai bawah, ya kan? Nyentrik banget lu mau kemana gitu kan? Jadi jangan dipaksain, ya udah. Karena sekarang fashion yang menurut gua harganya oke, itu
kalau fit di badan lo oke-oke aja sih. Ya nggak sih? Lo tinggal cari di e-commerce. Kalau baju lo harganya murah tapi bagus di lo, why not? Why not? Mau Oke. tetap fashionable tapi dompet kalian aman, ya gampang aja guys. Dan jangan malu Fashion lo keren. pakai baju dari e-commerce gitu. Ya, Itu sesuai diri lo e-commerce. sendiri sih. Makanya yang tadi gue bilang, balik lagi, kalau emang lo pede pakai baju yang itu, lo pakai aja gitu. Intinya tadi, guys, buat kalian yang mau pakai baju yang keren, berkualitas, tapi tetap tidak menguras kantong, yang pertama pilih basic item yang berkualitas, of course mix and match yang pintar, thrift and pre-love, and then aksesoris, dan juga yang penting kalian harus pede. Betul. Tapi sepede-pedenya kalian juga harus memerhatikan diri kalian apakah itu pantas untuk kalian pakai atau enggak. Betul. Yang penting kalian pede dengan Hmm. fashion kalian. Gak perlu maksain lo harus, daripada lo beli fake. Emang lo pede tuh keluar kayak begitu? Kan enggak. Ya gak sih? Lo jadi minder lo pak. Aduh, barang gue KW lagi gitu kan. Daripada kayak gitu, mending lo beli lokal brand yang comfort, lo beli baju fashion lo yang murah tapi cocok, daripada lo memaksakan beli satu barang yang gak cocok lo pakai dan lo beli gitu. Jadi tipsnya apa nih buat semua audiens Ya itu kita? tadi tipsnya. Lo jangan suka maksain fashion lo, dan jangan matokin fashion lo di orang lain, karena mungkin ekonominya berbeda, fitnya juga beda. Banyak contoh-contoh yang gak harus lo paksain. Yang penting dari diri lo nya nyaman, dari diri lo nya pede, dari lo nya oh gue keren nih kayak gini gitu, dengan tidak memaksakan barang-barang yang seharusnya gak lo beli gitu. Daripada malu, lebih baik jangan. Jadi tetap jadi diri sendiri, tetap Betul, love hemat, yourself aja, gak usah takut orang tetap ngomongin kreatif, lo gimana-gimana. dan juga tetap pede. Kalau kamu punya tips itu tips untuk jadi tampil keren, boleh share nih ke link atau misalnya ke kolom komentar. Gue tunggu banget. Betul bukan Kak Faras? Betul. Kalau lo mau tetap fashionable, terus dompet lo juga aman, gampang banget gak sih lo? Fashion lo tuh harus tetap keren, karena keren itu gak perlu mahal guys. Baju gue aja nih beli di e-commerce kok. Baju gue dan beli di dan rata-rata kalau menurut gue ya e-commerce tuh sangat membantu juga sih sebenarnya. Ya, ada beberapa aplikasi yang ya ada orinya, ada enggaknya, dengan harga lo bisa bandingin harganya sama kualitasnya. Jadi daripada lo beli fake, lo beli KW, mending lo beli lokal brand yang bagus, nyaman, yang lo pakai itu lebih keren, ya gak sih? Jangan dipaksain. Jangan dipaksain. Itu salah satu motivasi buat kalian. Jangan dipaksain. Jangan memaksakan apa yang tidak bisa dipaksa. Oke, by the way, terima kasih banyak nih buat Kakak Faras. Kamu berapa lama sih? 24 jam bisa gak ya? Aduh ya ampun, kayak Kak Faras nih emang betah untuk jadi podcast nih ya. Oke, by the way, kali ini sudah cukup talk show antara aku dan juga Kak Faras membahas mengenai fashion. Dan terima kasih banyak Kak Faras udah mau datang, udah mau melengkapi podcast aku hari ini. Dan aku gak akan kapok sih untuk ngajak kamu lagi. See you di video berikutnya. Dan jangan lupa inget ya, yang bikin kamu keren itu bukan harga baju, bukan merek baju juga. Betul. Tapi gimana cara kamu membawakan diri kamu dengan lebih pede terhadap fashion kamu sendiri. Betul. Seperti itu. Yang paling penting jangan lupa bantu subscribe, comment, like, and share video kita dimanapun kalian berada dan dimanapun kalian menonton video kita. By the way, terima kasih banyak semuanya, karena di circle kita setiap suara berarti dan setiap mimpi punya ruang untuk diwujudkan. Closing.